طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. طيب أحبتي في الله معاشر الإخوة إخواني في الدين طلاب العلم بمجلس At-Taubah DMIA rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita mengawali faidah ilmiah majlis di kesempatan sore yang semoga Allah berkahi ini dengan seraya terus menyempurnakan pujian kita dan kesyukuran kita tentu saja atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang berlimpah yang terus Allah cerahkan kepada kita semuanya. Di balik zahir nikmat yang begitu banyak sekali, kita pun membutuhkan nikmat Allah karunia yang besar berikutnya, yakni bentuk taufik dan pertolongannya agar nikmat seluruhnya dari Allah bisa kita manfaatkan dalam kesempurnaan tugas penghambaan diri kita, amal ketaatan, meniti amal-amal soleh sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, semoga Allah mencatat kejuhudan antum ya, kesungguhan antum, upaya untuk terus jangan sampai meninggalkan majelis ilmu dalam kondisi apapun ya. Semoga menjadi pemberat mizanul hasanat, timbangan kebaikan antum kelak di yaumil qiyamah, dan semoga Allah jaga kita istiqomah di atas hidayah Islam dan hidayah sunnah sampai semua dari kita wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga salawat dan salam tersebut terus bersambung kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, dan kepada seluruh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain tanpa terkecuali. Taib barakallahu fikum. Alhamdulillah, ba'da al-utlah hawalai 3 syuhur, libur kurang lebih 3 bulan, Sya'ban, Ramadan, Syawal, sekarang Dzulqa'dah. Terakhir Sya'ban ya. Taib barakallahu fiik ya. Tapi kita akan lanjutkan beristifad, mengambil pelajaran yang sangat berharga dalam penyucian jiwa kita, dalam memahami hal-hal yang bisa merusak hati bahkan badan kita, hal-hal keburukan yang bisa menghalangi jalan meniti tangga kesalihan kita untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, merujuk ke dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, buah karya Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Namun kemudian kita intisarikan memilih mukhtasarnya, mukhtasar Ad-Da'u wad-Dawa, mukhtasar Ad-Da'i wad-Dawa. Tapi kalau tidak salah tolong luruskan kalau ada kekeliruan. Fasal terakhir yang kita bahas adalah contoh-contoh nyata, bukti-bukti konkret yang tidak lagi bisa terbantahkan tentang dahsyatnya efek dari keburukan dosa dan maksiat. Namun yang sudah kita bahas adalah yang secara global dari sisi dampak keburukan dosa dan maksiat yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Sampai situ betul? Atau antum lebih lupa dari ana? Betul ya? Sampai fasal tentang dampak keburukan yang nyata, dahsyatnya dari efek dosa dan maksiat yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Berarti dalam fasal ini yang terakhir kita bahas, Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan kepada kita tentang bukti keburukan efek dari dosa secara global.
ya, secara global, bukan terperinci detail secara syakhsiyah atau infirad fardiyah, secara personality, secara perorangan, tapi kaum, ya, dan semisalnya yang sudah kita bahas dengan beberapa perincian dari al-muallif rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Tapi maka kita cukupkan tentang pembahasan fasal contoh-contoh nyata dampak keburukan dosa yang menimpa umat-umat terdahulu. Yang berarti kita harus waspada, mewanti-wanti diri kita, mengambil pelajaran sebagai tanda kebaikan iman kita, agar jangan sampai kebinasaan umat-umat terdahulu karena efek dosa dan maksiat yang mereka perbuat kemudian terulang lagi di masa kita, ya. Semoga Allah menjauhkan diri dari sebab-sebab keburukan semisal tersebut, ya. Tapi kita masuk ke pasal yang berikutnya, yang di materi yang kalau sudah ada di antum, yakni di halaman 21, ya. Bagian paragraf terakhir, nanti masuk halaman 22. Faslun, berkata al-muallif rahimahullah, atharudz dzunub wal ma'asi 'alal qalbi wal badan, yakni pengaruh dosa-dosa dan kemaksiatan terhadap hati dan badan. Atau bahasa lainnya, benar bahwasanya dosa dan maksiat pasti berefek secara fisik ataupun psikis, mental, ya. Fisiknya kena, ya mentalnya juga kena. Apalagi masalah mental atau hati, ya. Ini adalah musibah yang besar. Berarti ini sudah merinci secara syakhsiyah atau infirad, perorangan nih. Pelaku maksiat siapapun dia, lambat laun ataupun cepat, maka yakinlah ada efek dari dosa dan maksiat yang dia lakukan sehingga dia tidak boleh merasa aman. Boleh jadi tidak terasa sekarang, tidak terasa waktu-waktu mendekat di masa yang akan datang, tapi nanti sekian tahun kemudian meledak, ya, naudzubillah. Berkata beliau, wal ma'asi minal atharil qabihati al madmumah. Sungguh bahwasanya kemaksiatan itu benar-benar memiliki pengaruh yang buruk dan jelek. Al-mudarrati bil qalbi wal badan, yang membahayakan atau bisa membinasakan hati dan badan, fi dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illallah. Baik keburukan tersebut Allah segerakan sudah ada di dunia ataupun nanti dihimpun, ya, ditunda. Ajil, al-ajil wal ajil, disegerakan ataupun ditunda. Disegerakan berarti di dunia sudah ada efek dari keburukan perbuatan maksiat yang menimpa hati ataupun badan seseorang, ya. Adapun hadis-hadis yang sudah kita pelajari sudah berlalu. Di antaranya para ulama menyebutkan efek langsung dari keburukan dosa dan maksiat sudah pasti, yakni akan mewariskan noktah noda hitam. Itu sudah efek langsung pasti itu. Adapun yang ingin dirinci oleh beliau nanti efek sesudahnya. Kalau tadi apa? Automatically, ya. Noda hitam efek dari dosa dan maksiat itu mah sudah rumus pasti. Kalau apa kondisinya? Pelaku maksiat tidak segera bertaubat, beristighfar, ya. Pasti itu ditorehkan noda hitam. Adapun kemudian efek-efek lanjutan dari dosa dan maksiat setelah kepastian yang tadi, noda hitam akan ditorehkan pada hati mereka. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, la ya'lamu illallah. Artinya beliau ingin menekankan apa yang beliau sampaikan sebatas apa yang Allah wariskan keilmuan, pemahaman beliau. Secara keseluruhan tidak ada yang mengetahui secara komplit kecuali Allah. Tapi beliau membawa bukti-bukti nyata yang menimpa seseorang yang jelas, ya, pelaku dosa maksiat tersebut, ya. Tapi maka dia berpengaruh secara hati dan badan ataupun fisik dan mental atau psikis. Faminha, diantaranya sebab keburukan dosa dan maksiat, kata beliau yang pertama, ya, ini hati-hati, ya. Mungkin punya perhatian besar bagi kita untuk efek keburukan yang pertama ini. Kenapa? Karena kita semua tulabul ilmi daiman, kita penuntut ilmu selama-lamanya. Apa efek dosa dan maksiat yang berkaitan dengan ilmu? Kata beliau, hirmanul ilmi, terhalangnya dari apa? Efek keberkahan ilmu. Kalau wawasan mungkin bisa saja orang wawasannya hebat, ya, cerdas, hafal nomor hadis, ya, halaman sekian. Bisa saja kalau wawasan bisa, ya.
Makanya kata Imam Al-Qayyim dalam penjelasan yang lainnya, manusia terkait ilmunya akan ada dua golongan besar. Yang pertama, manusia kalau kita lihat ilmunya sedikit tapi amalannya hebat. Masya Allah. Ada sebaliknya manusia yang dianggap ilmunya banyak tapi amalannya subhanallah gagal. Ilmunya baru sebatas knowledge ya. Tidak mewariskan amal-amal untuk semakin dia mendekatkan diri, terkhusus pembahasan kita semakin membentengi diri dia dari maksiat. Ilmunya tidak berpengaruh. Fa innal ilma nurun, apa kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, bahwasanya ilmu itu cahaya, jelas. Ini menjadi mahfudhat, kata-kata mutiara yang kalau mungkin dari sisi sekolah formal agama mungkin ibtidaiyah sudah kita pelajari. Al ilmu nuron ya. Kalau yang suka nyontek, al ilmu niron ya. Niron orang Sunda, nyontek, bahasa Sundanya niron. Ya. Al ilmu nurun. Ya. Sebagaimana iblis pun paham. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab Talbisu Iblis, kata beliau, sungguh perangkap iblis pertama yang ingin ditebarkan di tengah-tengah manusia adalah kebodohan. Kenapa? Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, Ibnu Qayyim dengan Ibnu Jauzi beda ya. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, karena iblis tahu ilmu itu cahaya. Maka kalau seseorang sudah diwariskan ilmu, berarti dia memiliki cahaya yang menembus hatinya. Kata iblis, aku tidak bisa leluasa gerak keluar masuk hati mereka untuk mengganggu mereka. Iblis juga tahu kalau ilmu itu cahaya. Makanya iblis senang kalau membiarkan kita dalam keoonan ya, oon, dungu, ya, bodoh, kata toloyo, sudah tidak tahu, nggak mau tahu, nggak mau belajar. Itu iblis senang tuh, doyan menghalang-halangi jalan yang hak, pelajaran ilmu. Apa? Dewan Perwakilan Iblis di permukaan bumi senang gitu pasukannya ya. Karena ilmu itu cahaya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Kemudian kata beliau, yaqdifullah fi qalbi, yang Allah lemparkan, yang Allah masukkan cahaya tersebut ke dalam hati hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dengan warisan dari ilmu, maka berefek menjadi cahaya bagi hatinya. Iya. Jadi efek bagi cahaya bagi hatinya. Wal maksiyatu tutfi'u dzalika nura, maka sebaliknya udah pasti maksiat itulah yang memupus, yang memadamkan, yang mematikan cahaya dari efek ilmu tersebut. Makanya tadi kita ya sebagaimana perkataan dari Fadilatul Syekh As-Suhaimi hafidhahullah dalam kitab Ta'dhimul Ilmi, pengagungan terhadap ilmu, salah satu wasiat beliau, jangan langsung terkagum-kagum kepada sosok yang memang mungkin dikenal memiliki keilmuan yang luas, tapi lihat dari sisi keberkahan ilmu tersebut yang tentu saja kembali kalau perkataan Imam Ahmad rahimahullah, aslul ilmi khasyatullah, pokok dari ilmu adalah semakin bertambahnya rasa takutnya kepada Allah. Tapi kalau dianggap memiliki ilmu tapi kemudian maksiat makin gampang-gampangin, itu baru knowledge, hanya pengetahuan, hanya sebatas wawasan saja ya. Dan inilah yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Ushulus Sittah ya. Dalam kitab Ushulus Sittah, di antara 6 pilar yang perlu dipahami oleh kita adalah di antaranya ada pembahasan tentang pembeda antara ahlul ilmi dan bukan, atau yang dianggap ahlul ilmi, atau bahkan perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali syaitan. Dijelaskan. Ya, makanya di antaranya bentuk terpedainya kaum muslimin adalah ya sudah, ya, dianggap kecerdasannya luar biasa, retorikanya bagus, bantah membantahnya hebat, ya, bisa bongkar skripsi orang. Repot kalau gitu. Tapi wahibati fillah azakumullah. Maka itu adalah perkara yang tidak melazimkan seseorang yang dianggap berilmu di tengah-tengah kaum muslimin kemudian dianggap ahlul ilmi. Tidak, itu hanya baru sebatas wawasan ya. Kemudian gampang-gampangin maksiat, apalagi dia hanya kemudian menekankan kalau jatuh pada maksiat kemudian juga ngajak yang lainnya. Kata dia nggak usah takut, dosa yang paling berbahaya tuh hanya syirik aja. Repot kalau gitu. Gimana? Di mana pelajaran tentang al-kabair, dosa-dosa besar gitu ya? Gimana prinsip yang ditanamkan oleh akidah Ahlus Sunnah bahwasanya la saghiratan bil israr, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Menganggap sepele dari hal-hal yang sifatnya maksiat dan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
orang-orang yang pelaku dosa dan maksiat, di antara efek yang langsung Allah timpakan kepada dirinya adalah terhalang dari ilmu. Bukti nyatanya sudah ada, kata Imam Ibnu Qayyim dalam penjelasannya di kitab beliau. Di antaranya adalah, emang orang-orang munafik tidak berilmu gitu? Orang munafik berilmu atau tidak? Wawasannya luas atau tidak? Mereka yang ada yang ikut munafiknya belum sampai munafik yang pura-pura munafik yang fidarkil asfali minanar, karena mereka hakikatnya bukan munafik ya. Mereka ikut sholat bersama Nabi, mereka ikut di majelis Nabi, tapi apa kemudian ilmunya menjadi cahaya bagi hati mereka? Tidak. Orang Yahudi apakah tidak berilmu? Berilmu tanda kutip wawasan ya. Apakah dianggap tidak berilmu? Yahudi berilmu. Yang menjadi sebab kemudian kenapa mereka ghairil maghdub di penghujung surah Al-Fatihah, ketika kita meminta kepada Allah hidayah untuk meniti jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, kalangan para nabi, ya. Kemudian suhada, as-salihin, ya. Ghairil maghdub, bukannya golongan yang Engkau benci, Engkau murkai. Siapa Yahudi? Yahudi berilmu tapi tidak beramal. Maka mereka terhalang. Banu Israel ngeyelnya salah satunya sebabnya adalah karena sudah ada ilmu kemudian tidak mau beramal. Ini bukti-bukti yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ya. Dan secara personal tentu saja kisah yang paling sering dibawakan oleh para ulama adalah kisah yang menimpa Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah ya, tentang rontok hafalannya. Antum pernah rontok hafalan? Enggak pernah, enggak punya hafalan. Kokoh Ustaz hafalan anak juz 30 juz 30 At-Takatsur sampai An-Nas. Kalau dari An-Naba mah tetap Ustaz banyak yang sering tukar-tukar, lupa juga banyak. Kalau dari An-Naba An-Nazi'at mah ya. Taib. Dalam Diwani Asy-Syafi'iyah, ketika beliau menghadap kepada gurunya, beliau berkata, syakautu ila Waqi an su'i hifdi, aku mengadu kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Tentang buruknya hafalanku ya. Yang intinya ternyata Imam Waqi pun mengingatkan pasti engkau melakukan maksiat, baik disengaja ataupun tidak. Maka kata Imam Waqi, fa innal ilma nuran la yuhda lil asi. Kata beliau, kata Imam Waqi rahimahullah kepada Imam Asy-Syafi'i, sesungguhnya ilmu itu cahaya dan Allah tidak akan masukkan hidayah ilmu tersebut kepada pelaku maksiat. Jadi hati-hati. Kalau misalkan antum ikut pembelajaran apa, kelompok-kelompok belajar apa yang paling sulit? Bahasa Arab lagi. Ya Allah, ini kok bab ini hese banget sih. Dibolak-balik fi'il, fa'il, maf'ul bih, can ngerti-ngerti, mubtada khobar ge, hese kene. Di antaranya mungkin ada maksiat yang kita lakukan. Makanya kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, guruku Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tatkala beliau beristiqra menganalisa sebuah masalah, dibuka dibolak-balik kemudian belum bisa beliau pahami, maka beliau beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka kemudian dengan kejujuran istighfarnya Allah bukakan cahaya untuk bisa memahami ilmu tersebut. Jadi sekarang kira-kira penyakit penuntut ilmu zaman now apa? Cepat lupa, susah hafal. Kira-kira karena apa nih? Penyakit zaman now apa? Suratun nisyan wa su'ubatul hifdi ya. Susah hafal, gancang lupa ya, cepat lupa. Mungkin karena maksiat. Ya, maka hati-hati, terhalang ilmu ya. Tapi maka perbanyak istighfar dan permohonan ampunan kepada Allah, tanda dari orang yang bertakwa ya. Makanya diantaranya Allah berikan ketajaman analisa bagi orang-orang yang memang menjauhkan diri dari maksiat dalam proses pembelajaran ilmunya. Sebagaimana pernah ana bawakan kisah tentang ketika turunnya ayat yang menunjukkan agama ini telah sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum ya, Al-Maidah ayat 3, seluruh kaum muslimin yang ikut haji wada sekitar 100.000 bergembira, hanya Abu Bakar dan Umar saja yang menangis. Ini istiqra, analisa mereka. Ketika ditanya, kenapa Anda malah menangis? Bukankah agama telah sempurna? Abu Bakar dan Umar yang hanya paham. Menurut Anda sesuatu kalau sudah sempurna perlu ada tambahan lagi atau tidak? Ya tidak ada. Kalau begitu ajal Nabi sudah dekat, nangis baru semuanya. Berarti paham. Ini dalam surat Al-Anfal ya, ayat berapa tuh? 28 atau 29 ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana
wahai orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah jadikan bagi kalian furqana. Kata para ulama seperti Syekh Asy-Syinkiti dalam Adwaul Bayan, furqana di sini adalah tajam analisa ilmunya. Bahkan Imam Ibnu Jarir At-Tabari membawakan kisah Abu Bakar dan Umar menangis ketika turun ayat terakhir surat Al-Maidah ayat ketiga tersebut dalam tafsir di surat Al-Anfal tersebut ya. Furqana, ketajaman, istiqra. Makanya hasil istiqra para ulama terdahulu luar biasa, faidah ilmiahnya luas kepada kita ya. Taib, inilah yang pertama, efek nyata dahsyatnya keburukan dari dosa dan maksiat yang menimpa hati ataupun badan. Yang kedua, wa minha hirmanu rizqi, terhalangnya rizqi ya. Terhalangnya rizqi ya. Taib, dan ini tidak melazimkan langsung kita pahami loh, kontradiksi Ustaz. Kontradiksi dengan apa? Rizki termasuk salah satu yang sudah Allah catat takdir yang mengikat pada kehidupan hamba-hambanya. Gak mungkin hanya karena sebab maksiat kemudian rizki bisa terhalang atau berkurang. Pertanyaannya, dari mana kita tahu kadar nominal rizki kita berapa? Ya, dari mana? Dan kemudian ketika hasilnya dalam waktu tertentu menjadi sekian, ya itulah bagian dari takdir yang sudah Allah tetapkan, dan diantaranya adalah karena sebab keburukan perbuatan dosa dan maksiat. Ada dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, meskipun dalil ini sanadnya lemah, tapi maknanya benar. Ini contoh. Di antara ada contoh hadis-hadis yang dinyatakan sanadnya lemah tapi maknanya benar. Salah satunya dari sisi memahaminya mafhum mukhalafahnya. Apa mafhum mukhalafah? Pemahaman sebaliknya. Gitu ya. Kata Imam Al-Qayyim ketika menjelaskan efek keburukan dosa dan maksiat yang kedua adalah menjadi penghalang rizki, beliau membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Wa fil musnad innal abda la yahrumur rizqa bidzanbi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar terhalang dari rizki karena efek dosa yang diperbuatnya. Ini sanadnya memang lemah, tapi maknanya benar. Dari sisi mana? Mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafahnya apa? Kembali kepada surat At-Tolaq tentang karunia Allah, ihsan di sisinya yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini mafhum mukhalafahnya. Loh, apa hubungannya? Di ayat ini Allah hanya menyebutkan barang siapa yang bertakwa. Lah, identitas orang yang bertakwa gimana? Melakukan maksiat atau tidak? Ya enggak lah. Apalagi hobi, apalagi doyan ya. Ya, namanya orang-orang yang bertakwa terus menjaga diri dengan meminta pertolongan kepada Allah untuk selalu dalam jalan ketaatan dan semampunya untuk jauh menghindarkan diri dari maksiat. Maka kalau keadaan demikian, maka kata Allah akan selalu diberikan solusi dari jalan keluarnya, dan kemudian akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka sebaliknya, orang yang melakukan maksiat demikian juga, rizkinya bisa rusak, bisa hilang, bisa berkurang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa ya. Kemudian kata beliau, wa kama anna taqwallah majlabatun lirizki. Nah ini ayat surat At-Tolaq 2 dan 3. Sebagaimana bahwasanya ketakwaan kepada Allah menjadi sebab datangnya rizki. Fatarkut taqwa majlabatun lil fakri. Maka sebaliknya, meninggalkan nilai-nilai ketakwaan berarti ya sering jatuh pada dosa dan maksiat menjadi sebab datangnya kefakiran. Famastujliba rizqu bimisli tarkil masi. Maka kata Ibnu Qayyim, ini benang merahnya. Ini intisari keburukan yang kedua, sebab efek dosa dan maksiat terhadap rezeki. Kata beliau, sungguh tidak ada satupun sebab yang paling besar untuk mendatangkan rezeki kecuali karena kita tinggalkan maksiat. Ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, hasil istiqra beliau. Tidak ada sebab terbesar untuk menjadi terundangnya datangnya rezeki kecuali tinggalkan apa? Maksiat. Tadi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja ya. Demikian juga kalau secara konteksnya bahkan kenegaraan, kembali kepada surah Al-A'raf ya.
ayat 97 98 ya. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dalam surah An-Nahl ayat 96 ya. Man amila solihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan ayat-ayat semisalnya. Tapi maka jelaslah ya, jikalau ya Ustadz, Anda tidak merasakan efek dari dosa dalam bentuk terhalangnya rizki. Dengan kondisi anak sekarang banyak kemaksiatan pun tetap gaji utuh. Ya, tapi nggak tahu nanti karena jam kerja Anda tetap terpenuhi. Setelah itu Anda melakukan maksiat. Ya dari sisi yang lain. Emang rizki dalam bentuk nominal uang doang itu? Entah nanti ada poin berikutnya ya. Ada kerusakan pada, kalau salaf terdahulu sering menyebutkan pasti ada efek kerusakan pada tunggangan, berarti kendaraan kita. Bahkan sampai perilaku istri, kesehatan, nanti lebih diperinci lagi. Karena rizki jangan dipersempit hanya fulus ya. Apa? Rupiah? Dolar? Real? Bukan ya. Bisa dalam bentuk-bentuk yang lain. Bisa jadi nominal dari sisi rupiahnya nggak berkurang, tapi kemudian sakit-sakitan terus, kecelakaan, kendaraan rusak sana sini, bisa saja habis. Ya. Tapi maka inilah keburukan dari buruknya dosa dan maksiat terhadap rizki kita ya, terhadap rizki kita. Kemudian yang ketiga, wa minha, di antara keburukan yang dahsyat yang menimpa pelaku dosa dan maksiat, wahsyatun yajiduha al-'asi fi qalbihi wa bainahu wa bainallah. Dalam penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah, poin yang ketiga ini menurut beliau poin yang paling menyengsarakan. Karena semua sebab kebaikan datang dari Allah, kemudian pelaku maksiat ditimpakan efek keburukan dalam bentuk ini. Bentuk apa? Wahsyah. Wahsyah itu kalau bahasa terjemahan awalnya liar. Ya, makanya kalau keledai liar disebutnya himar al-wahsy. Keledai liar, ya. Maksudnya adalah keterasingan. Bukan terasing karena benar-benar sendiri. Jadi ada sesuatu yang gak nyaman aja pada dirinya. Gak nyaman. Bahkan gak nyamannya yang paling menyengsarakan adalah gak nyaman kalau sudah di jalan-jalan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Diajak sholat kayaknya gimana gitu, masuk sama orang-orang yang barisan sholat berjamaah kayak asing gitu. Mau diajak majlis taklim lepas kerja di Denso kayaknya aduh. Hati-hati, itu bisa kan efek dosa dan maksiat. Apa kata Syekh? Wahsyatun, keterasingan, yajiduha al-'asi, yang didapati oleh pelaku maksiat fi qalbihi, yang Allah hujamkan pada hatinya, merasa terasing. Wa bainahu wa bainallah, bahkan di antara dirinya dengan Allah merasa asing. Ya. La tuwazinuha wa la tuqarinuha ladzatun aslan. Sudah, kalau demikian dia tidak akan lagi merasakan kelezatan-kelezatan dari pokok asal ibadah. Salat kayak nggak ada, gimana kelezatan yang nggak ada? Duduk di majelis ilmu nggak ada. Sampai nanti bertemu dengan orang-orang solih pun dia akan risih sendiri nanti. Antum pernah merasakan? Hati-hati. Enggak Ustadz, anak karena minder aja, mereka malah orang-orang berilmu. Ya mudah-mudahan karena minder itu aja. Jangan sampai karena ada efek yang dihujamkan. Iya. Naudzubillah ya. Walau istama'at lahu laddatud dunya bi asriha lam tafi bitilkal wahsyah. Sampai kata Imam Qayyim rahimahullah, kalaupun seluruh kelezatan dunia Allah limpahkan kepada dirinya, maka sungguh tidak akan pernah bisa mengangkat rasa keterasingan dia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang disebut sebagai istidraj juga ya. Sampai kalau dikumpulkan semua kelezatan dunia. Tapi nanti ada sisipan dari Imam Qayyim rahimahullah, seluruh dampak-dampak keburukan dosa dan maksiat ini dirasakannya oleh siapa? Oleh orang yang hatinya masih hidup, yang masih ada cahaya iman. Kalau yang hatinya sudah mati, ya nggak akan merasakan. Woles apa woles? WTD, wajah tanpa dosa ya. Pengaruh-pengaruh ini dirasakan bagi siapa? Bagi orang yang memang hatinya masih hidup, ini masih kenikmatan. Kenapa? Nanti ada ungkapan dari Imam Qayyim rahimahullah,
Karena rasa luka yang diberikan kepada mayat gak akan terasa. Sama, efek-efek buruk dosa dan maksiat yang ditimpakan kepada pelaku maksiat yang hatinya sudah mati bisa dirasakan atau tidak? Ya enggak lah. Orang udah terbiasa maksiat, naudzubillah ya. Makanya dalam kesempatan yang lain Ibnu Qayyim pernah menyebutkan, periksa hatimu di beberapa tempat. Kalau engkau tidak mendapati hatimu di tempat-tempat tersebut, maka minta kepada Allah diganti dengan hati yang baru, karena sesungguhnya hatimu yang sekarang sudah mati. Repot kalau gitu. Makanya pembahasan hati ada hati yang apa? Sehat, ya. Hati yang sakit, hati yang mati. Kalau mati sudah repot. Kalau sakit berarti masih ada kehidupan. Makanya dalam penjelasan 3 jenis hati Ibnu Qayyim menyebutkan kalau sudah hati mati ya sama. Meskipun kita nggak boleh ya, kalau dalam perbuatan mengurus jenazah nggak boleh. Jenazah dilukain juga nggak sakit, nggak boleh. Ini perumpamaan kata Ibnu Qayyim, luka yang ditorehkan kepada mayit nggak akan berefek. Sama, pengaruh dosa dan maksiat yang ditimpakan kepada pelaku yang hatinya sudah mati nggak akan terasa oleh dia. Tapi kalau antum masih bergejolak, masih berdebar-debar, apa namanya, hati nurani yang paling dalam ya, dalam pembahasan an-nufus an-nafsu itu lawamah ya, nafsu lawamah, nafsu korektor. Kalau antum habis melakukan dosa ada efek tidak nyaman, berarti Allah masih sayang sama antum. Karena orang-orang yang beriman kalau sudah melakukan dosa enggak tenang. Hadis-hadis arba'in sudah berlalu. Yang namanya dosa adalah sesuatu yang tidak membuat hati kalian tenang, dan kalau diketahui manusia kalian malu. Itu dosa namanya. Taib, ahibati fillah azakumullah. Maka sebelum dilanjutkan dengan efek-efek keburukan dosa dan maksiat, sisipan ini Anda dahulukan. Semua keburukan efek dari dosa dan maksiat ini hanya bisa dirasakan oleh yang hatinya masih hidup, minimal sakit lah. Kalau mati udah nggak berasa ya. Taib, ahibati fillah azakumullah ya. Oleh karenanya kata al-alama Imam Qayyim rahimahullah, wa hadza amrun la yuhisu bihi illa man fi qalbi hayat. Nah, ini kata beliau, semua pengaruh ini tidak akan bisa dirasakan kecuali yang hatinya masih hidup. Wa ma li jarhi bimayitin ilam, tidak ada luka yang ditorehkan kepada mayit kemudian berasa, yang nggak akan terasa ya. Falau lam tutrikidz dzunub illa hadran min wuqu'il kal wahsyah ya. Maka sudah, kalau dia tidak segera meninggalkan dosa-dosa tersebut, teruslah bertambah rasa jiwanya dalam keterasingan. Repot. Lagi ya sudah, benar-benar semakin menjauh dari Allah. Sudah, di antara bentuk Allah berpaling dari kita adalah Allah biarkan kita dalam hal-hal yang sia-sia. Allah biarkan kita semakin menjauh darinya, naudzubillah ya. Lakanal aqil hariyan yatrikiha, maka sungguh orang-orang yang memiliki akal yang sehat sudah pasti harus meninggalkan dosa-dosa dan maksiat tersebut. Kalau tidak mau Allah timpakan kondisi psikis mental yang sakit seperti tadi, terasing. Karena bagaimanapun juga ya, ketaatan dan kemaksiatan tidak mungkin bertemu dalam satu bejana hati manusia. Salah satu mendominasi, satunya akan dikalahkan, nggak mungkin. Apa? STMJ. Sholat terus, maksiat jalan terus, kemana orang? Ya, nggak bisa. Taib, kita masuk ke efek keburukan yang keempat. Betul yang keempat ya? Taib, yang keempat. Kalau tadi rasa keterasingan langsung dengan Rabbul Alamin, dengan Al-Khaliq. Ya, kalau dengan zat yang bisa memberikan manfaat, menolak mendorot sudah merasa asing, terus mau diharapkan kebaikan apa lagi pada dirinya? Sekarang yang keempat, wa minha al-wasyatul lati tahsulu bainaha wa bainahu wa bainan nas, keterasingan yang dirasakan oleh pelaku maksiat antara dirinya dengan manusia yang lain. So, kalau hatinya masih hidup, jujur diakui atau tidak, pelaku maksiat pasti ada rasa nggak nyaman bertemu dengan orang-orang baik. Sebagaimana antum insya Allah kalau Allah jaga orang-orang baik, antum nyaman tidak berkumpul dengan orang-orang buruk? Ya nggak nyaman. Ruh-ruh ini akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Di beberapa tagline medsos ada yang mulai viral ya. Apa itu? Apa dari sosial media Taubaters atau apa ya?
Ada sosok anak yang hadir di konser musik ya. Sosok anak, yang lain joget-joget, anak ini hanya ada tulisannya apa? Pulanglah nak, itu bukan lingkunganmu. Pulang. Yang lain joget-joget, gitu. Dia cilang-cilang. Karena bukan habitnya, bukan tabiat dia. Kehanifan jiwa yang masih Allah jaga. Sama orang pelaku maksiat kalau kumpul, semoga Allah masukkan kita ke barisan ahlul khair ya, amin ya rabbal alamin. Kalau dia berkumpul sama antum nggak nyaman kalau hatinya masih hidup, tapi semoga bukan menjadi sebab dia malah balik antipati, antum rangkul, jangan digenggerehkeun. Lama nggak kelihatan di masjid, pas datang kemana wae dapat hidayah. Repot kalau ini. Besok gak datang lagi ya. Kemarin dibilang dapat hidayah, berarti kemarin saya sesat. Doakan semoga Allah berikan istiqomah kepada kita semuanya. Wala siyama ahlul khair, apalagi kalau dia berkumpul udah jelas-jelas dengan orang-orang solih, orang-orang berilmu. Hati-hati ya. Itu pasti efek rasa tidak nyaman, rasa risih, rasa asing dengan orang-orang solih tersebut Allah timpakan kepada pelaku maksiat kalau hatinya masih hidup. Fa innahu yajidu wasyatan bainahu wa bainahum, maka dia akan mendapati keterasingan antara diri dengan mereka. Wa kullama qawiyatil kalwasya ba'uda minhum wa min mujalasatihim. Semakin dia ditimpa dengan rasa keterasingan, maka semakin jauh juga dia dari majlis-majlis orang-orang baik tersebut. Udah lama-lama masih kumpul tapi udah mulai risih, nggak nyaman. Lama-lama intensitas hadirnya berkurang, lama-lama hilang sama sekali dari peredaran ya. Wa kullama qawiyat wa hurima barakatul intifabi, ya sudah, kalau sudah merasa asing, nggak nyaman, apalagi menjauh dari majelis orang-orang solih, di mana dia bisa mendapatkan faidah, manfaat, nasihat-nasihat dari orang solih tersebut. Karena tidak mungkin majlis yang terhimpun di dalamnya orang-orang solih kecuali pasti pembicaraan mereka lebih banyak tentang apa? Akhirat, tentang akhirat. Iya. Ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, nasihat secara umum dalam kebaikan dan ketakwaan. La sholata bihadrati ta'am. La sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat kalau makanan sudah dihidangkan. La tausiyata bihadrati ta'am. Tidak ada tausiah kalau makanan sudah dihidangkan. Enggak, bentar lagi mau adzan ya. Ini preparing barangkali yang sudah memilih tanggal 13 Dzulqa'dah. Ana masih milih tanggal 12 ya. Kalau sudah 13 Dzulqa'dah silakan yang ayamul bid siap-siap ya. Barakallahu fikum. Enggak bercanda, la tausiyata bihadrati ta'am. Yang penting fokus antunya. Jangan dikalahkan dengan box snack-nya. Sampai mana tadi? Ya sudah, kalau dia semakin asing, semakin menjauh dari majelisnya orang-orang solih, dari mana dia akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan, nasihat-nasihat, manfaat, faidah ilmiah dari mereka? Semakin terhalang mereka. Wa qaruba min hizbi syaitan. Nah, luar biasa, terus sejengkal demi sejengkal. Akhirnya sudah, dia semakin dekat dengan kelompok-kelompok syaitan. Ya sudah, memang pilihan dalam akhir surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ya cuma ulaika hizballah atau ulaika hizbas syaitan, cuma pilihan dua ini saja. Jadi penamaan hizbus syaitan dan hizbullah memang sudah ada, tapi bukan jadi dalil jadi partai ya, bukan. Golongan maksudnya, kelompok. Di penghujung surah Al-Mujadalah. Ya sudah, makin jauh dari orang-orang solih, tidak merasa nyaman berkumpul di majelis-majelis mereka, lambat laun semakin meninggalkan, ya sudah, berarti jauh dari kebaikan, mereka semakin dekat kepada keburukan. Akhirnya mereka lebih nyaman berkumpul dengan orang-orang yang ghaflah, sia-sia, apalagi setipikal, sama-sama dalam dosa dan maksiat, saling tanda kutip ta'awun dalam dosa dan maksiat. Repot kalau gitu ya. Biqadri ma ba'uda min hizbi rahman, semakin mendekatnya dia masuk ke kelompok-kelompok perturutan hawa nafsu dan tipu daya syaitan, itu akan sebesar berapa jauh dia meninggalkan kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang disayang oleh Allah. Ya sudah, semakin jauh dia dari orang solih, sebesar itu pula kemungkinan dia potensi akan jatuh pada perbuatan dosa yang kemudian dia masuk kepada kelompok-kelompok yang setipikal dengannya. Wa taqwa hadil wasa hatta tastaqim, lambat laun ya sudah keterasingan ini bercokol udah. Boleh jadi seorang pelaku maksiat awalnya risih, nggak nyaman, malu-malu, lama-lama ya sudah,
Ya memang kemaksiatan mewariskan kelezatan. Sudah dan belum? Sudah? Sudah masuk? Oh Masya Allah, sudah masuk ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi inilah beberapa atau baru sebagian dari efek buruk dosa dan kemaksiatan bagi hati ataupun yang menimpa badan. Nanti rincian tentang badan belum kita singgung ya, karena ada di poin-poin berikutnya. Wallahu ta'ala bishawab, karena waktu yang membatasi kita ya, dan kajian kita tadi anak konfirmasi tetap berakhir di waktu adzan maghrib. Insyaallah akan kita lanjutkan dari poin-poin berikutnya yang disinggung oleh al-muallif al-allamah al-imam al-qayyim rahimahullah tentang dampak buruk, efek keburukan dari dosa dan maksiat di pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu waliyut taufik. Anda tidak tahu ada soal jawab atau tidak. Kalau ada mungkin adzan dulu terlebih dahulu ya. Barakallahu fikum. Nah, silakan. Ada soal jawab atau langsung tutup? Kev? Soal jawab dulu. Adzan dulu tapi. Adzan dulu, soal jawab dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Asalnya adzan dulu aja. Adzan dulu baru pertanyaan. Nanti pertanyaan jeda adzan iqamah. Tapi bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum ada soal jawab, kalau ada tentang poin 3 dan 4, adanya keterasingan jiwa pelaku dosa dan maksiat ketika bersama Allah ataupun ketika bersama manusia yang lain, terkhusus orang-orang salih, bahkan Allah timpakan sampai nanti dia benci terhadap dirinya sendiri. Di antara dalilnya Allah berfirman di surah Ghafir ya. Surah Ghafir nama lain dari surah Mu'min, Al-Mu'min, surah ke-40. Di ayat ke-10 kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru yunadawna la maqtullahi akbar. Sesungguhnya orang-orang kafir, ini peristiwa ketika nanti mereka sudah digiring dimasukkan ke neraka jahanam. Tatkala mereka diseru untuk masuk ke neraka jahanam, la maqtullahi akbar. Kebencian Allah kepada mereka jauh lebih besar min maqtikum anfusakum. Daripada kebencian dia pelaku dosa terbesar kekufuran terhadap jiwa-jiwa mereka, sampai nanti mereka ditimpakan ya, kalau masih hidup hatinya, ada apa dengan jiwa saya gitu, kok sampai seperti ini, saya pun benci dengan apa yang menjadi kondisi keburukan saya. Sampai kata Imam al-Qayyim rahimahullah, ini boleh jadi menjadi salah satu sebab orang-orang pelaku dosa dan maksiat bunuh diri. Paham? Mungkin di luar daya nalar kita. Ini Allah timpakan sampai dia karena pelaku maksiat benci terhadap dirinya sendiri, akhirnya bunuh diri. Naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Ini dalil ayat 10 surat Ghafir atau Al-Mu'min. Silakan nanti antum lebih rinci lihat tafsirannya. Tapi ada pertanyaan? Mangga? Silakan. Ya, silakan ya. Saya. Kemudian dengan perkataan para ulama, amalan seorang hamba itu salah satu diberikan itu akan diikuti dengan amalan soleh setelahnya. Bagaimana kalau ada seorang yang di bulan Ramadan itu seorang itu semangat, tapi ketika masuk ke Syawal kan ada amalan soleh selanjutnya, itu udah masa-masa itu itu mengharuskannya itu gimana? Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan yang bermanfaat ya, tentang hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya tentang kondisi kita semuanya. Sampai kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, tanpa terkecuali semua dari kita terkena dengan penggalan makna hadis yang beliau sampaikan tadi. Apa kata Nabi? Inna likulli amalin syirrah. Sesungguhnya pada setiap amal-amal kita ada masa-masa semangatnya. Walikulli syirratin fatrah ya. Dan pada setiap masa-masa lagi anteng, top performance, lagi gaspol gitu ya, lagi hebat, fatrah, ada masa futur. Ana sebutkan ini kondisi yang pasti menimpa kita tanpa terkecuali. Cuma porsinya besar atau kecil. Kenapa kata Syekh Abdul Razak? Pertama, kita bukan malaikat. Yang anteng terus mas siapa? Malaikat. Makanya dalam fikih
mahligai rumah tangga, suami istri harus paham masing-masing ada kekurangan. Pakai prinsip apa? Suamimu bukan malaikat, istrimu juga bukan bidadari, kan gitu ya. Yang kedua, kata Syekh Abdul Razak, kondisi futurnya kita dalam amal solih sebuah keniscayaan karena kita Allah ciptakan perturutan hawa nafsu. Makanya Nabi menyebutkan ada solusinya. Ya, kata Nabi, barang siapa yang ketika futurnya tetap di jalan sunnahku, artinya tingkat level kefuturan orang berbeda-beda. Yang paling berbahaya kalau sudah futurnya meninggalkan yang wajib, kemudian gampang maksiat. Ini sudah akut, ini sudah fatal. Di antara level yang lebih ringan adalah yang wajib tetap terjaga, tapi yang sunnah sudah mulai kurang-kurang. Nah, ini futur juga. Kalau dalam kondisi seperti ini, kata Syekh Abdul Razak, masih aman. Paham? Tapi jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan lambat laun nanti merembet. Yang wajib pun mulai dilalaikan, berani ditinggalkan, naudzubillah. Maksiat akan ditimpakan maksiat berikutnya, efek domino bahasa kita ya. Taib. Kemudian bagaimana dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, inna min alamati qubulil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterima amal ibadah adalah melakukan amal ibadah berikutnya. Maksudnya titik temunya di mana? Seperti Ramadan. Secara keumuman, kata Syekh As-Sa'di juga dalam tafsir 183 Al-Baqarah, kata beliau di antara identitas ketakwaan dari tujuan berpuasa, di antara 5 poin, satu poinnya kata beliau al-ghalib secara umum takatsurat ta'ah. Kaum muslimin di bulan Ramadan ibadahnya lebih hebat. Betul tidak? Secara umum, kuantitas dan kualitasnya lebih meningkat. Kemudian datang bulan Syawal, meskipun ada saum sunnah 6 hari, ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Tapi kata Imam Ibn Rajab dan Imam Ibn Qudamah, lihat Allah sayang sama kita. Meskipun di bulan Syawal tetap ada tuntunan sunnah, dan Allah tidak membiarkan kita durasi lebih lama kalau futurnya tersebut. Datang bulan berikutnya Dzulqa'dah. Sekarang kita sedang berada di dalamnya, dan ini bulan-bulan haram. Ibadah dicatat pahalanya lebih besar, dan hati-hati maksiat dosanya juga lebih besar. Bulan haram atau bukan sekarang? Bulan haram, bulan haji, bulan-bulan haji Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. 3 bulan ke depan ini bulan-bulan haram semuanya. Taib. Maka titik temunya, selama bentuk ibadah yang kita lakukan di Ramadan kemarin sama sekali tidak hilang amal-amal sejenis yang kita lakukan di dalamnya, maka semoga menjadi pertanda amalan kita diterima. Meskipun pasti ada futur. Iya. Contoh, kalau kemarin tarawihnya full 1 bulan 29 atau 30 hari, maka minimal di Syawal, Dzulqa'dah tetap ada salat tahajudnya. Kalau sampai sekarang tanggal 12 Dzulqa'dah, dari tanggal 1 Syawal ada yang belum tahajud, nah ini baru bahaya ini. 1 bulan 12 hari can anu tahajud deui. Ini jangan-jangan pertanda tarawihnya enggak diterima. Kalau antum penuntut ilmu, sudah sering ana sampaikan, insyaallah antum tulabul ilmi, penuntut ilmu ya. Tulabul ilmi salah satu karakternya adalah one month one khatam, 1 bulan sekali khatam Quran, one day one juz. Kalau kemarin Ramadan bisa 3 kali khatam, dari Syawal sampai Dzulqa'dah sekarang berarti harusnya Syawal sudah sekali khatam, dan sekarang Dzulqa'dah berarti antum harus sudah masuk juz ke-13. Kentah merek. Aduh ya Allah. Kalau begitu Anda bukan penuntut ilmu, Ustaz. Jangan. Antum penuntut ilmu udah biasa one day one juz. 1 juz, jangan dilihat 1 juznya, bagi 5 waktu salat fardu, duhur 2 lembar, asar 2 lembar, kali 5 10 lembar, 10 lembar 20 halaman, itu 1 juz. Cuma penyakit malas ya. Jadi ya semoga amal-amal ibadah yang masih terjaga meskipun kuantitasnya menurun tetap menjadi sebab pertanda amal kebaikan kita yang telah kita sempurnakan di Ramadan diterima oleh Allah, dan juga perbanyak doa. Kata Imam Ibn Rajab bahwasanya orang-orang salih terdahulu yad'una rabbahum sitata asyhurin ba'dah ayataqabbalallahu minhum. Sampai 6 bulan berikutnya orang-orang salih terus berdoa meminta agar Allah menerima amal ibadah mereka. 6 bulan. Kalau 6 bulan berarti sampai Rabiul Awal. Antum Dzulqa'dah kepedean, udah poho ngadoa ya. Doa terus. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Jadi titik temu bahwasanya pertama hadis yang tadi pasti keniscayaan kita akan mengalami masa futur, kita bukan malaikat, kemudian ada perturutan hawa nafsu. Tapi yang selamat selama tingkat kefuturannya, apalagi tidak sampai meninggalkan yang wajib atau gampang-gampangin melakukan dosa. Kalau masih yang sunnah kurang-kurang masih aman, kata Syekh Abdul Razak.
Bahkan kalaupun sampai level berikutnya, yang sunnah pun ditinggalkan, tapi yang wajib tetap terjaga, masih aman atau tidak? Masih aman kata beliau. Tapi Allah akan menghadirkan tingkat kecintaan yang lebih ketika kita sudah menjaga yang wajib, kemudian ditambah yang sunnah. Demikian ya. Semoga bisa dipahami dari titik temu antara hadis tadi, masa semangat dan masa futur. Kemudian benar kaidah seperti para ulama, tanda ibadah kita diterima adalah melahirkan dan mengundang amal-amal ibadah berikutnya, yang tiada lain adalah inilah tugas terberat kita, yakni istiqomah. Istiqomah itu berat. Yang ringan apa? Istirohah ya. Istirohah ringan ya. Sudah cukup. Cukuplah ya satu pertanyaan saja pada pertemuan kita perdana muwajihat ba'da Ramadan dan ba'da Syawal yang kita awali di bulan Dzulqa'dah ini. Ingat, kita sedang berada di bulan haram. Kaidahnya amal solih semuanya Allah catat, argo pahalanya lebih besar, dan hati-hati waspada, maksiat pun tercatat dosanya terancam jauh lebih besar. Nasallahu salamata wal afiyah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kurang dan salahnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.